Selamat datang ke channel kami Wahyu Pengharapan melalui episode Ada Tertulis dengan segmen kali ini, Makanan di dalam Kejadian 9 ayat 3. Hari ini kita akan mengupas salah satu ayat penting dalam kitab Kejadian yang membawa mesej mendalam tentang pemeliharaan Tuhan selepas banjir. Ayat ini bukan sahaja mengubah cara hidup manusia pada masa itu, tetapi ia juga mengajar kita tentang keseimbangan antara anugerah Tuhan dan tanggung jawab kita terhadap ciptaannya. Jadi mari kita sama-sama selami maksud di dalam Kejadian 9 ayat 3. Ayat ini berbunyi, setiap benda bergerak yang hidup akan menjadi makanan bagimu, sama seperti tumbuh-tumbuhan hijau telah kuberikan kepadamu segala sesuatu. Kejadian 9 ayat 3. Sedang penonton, selepas banjir Tuhan mengubah undang-undang pemakanan untuk manusia. Sebelum peristiwa ini, Tuhan menetapkan diet berasaskan tumbuhan, yaitu kacang, buah-buahan, bijirin, dan sayur-sayuran. Ini menekankan hubungan harmoni antara manusia dan alam ciptaan Tuhan. Ayat ini berakar umbi dalam Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 ayat 18 yang menyerlahkan keindahan memelihara alam semula jadi. Namun, selepas banjir yang memusnahkan sebagian besar tumbuhan di bumi, Tuhan memberikan kebenaran kepada manusia untuk memakan daging hewan. Ia bukan sekadar perubahan kecil, ia adalah satu langkah belas kasihan Tuhan. Tuhan yang memahami keperluan manusia dalam dunia yang sedang pulih dan membenarkan daging sebagai sumber rezeki baru. Namun kebenaran ini diberikan dengan batasan dan sempadan. Sama seperti tidak semua tumbuh-tumbuhan sesuai untuk dimakan, begitu juga dengan hewan. Tuhan menetapkan garis panduan untuk membezakan antara hewan yang bersih dan najis, seperti yang kita dapati di dalam Imamat 11. Ini adalah bukti kebijaksanaan Tuhan yang sentiasa prihatin dengan kesejahteraan ciptaannya. Sebelum ini, Nabi Nuh telah membawa hewan yang bersih dan najis ke dalam bahtera. 7 pasang untuk hewan yang bersih dan 1 pasang untuk yang najis. Ini menunjukkan walaupun Tuhan mengizinkan pengambilan hewan bersih, hewan najis tetap dilindungi supaya spesies tersebut tidak akan pupus. Oleh itu, Kejadian 9 ayat 3 bukan hanya satu konsesi kepada keperluan manusia, tetapi juga satu peringatan tentang susunan Tuhan di dalam penciptaannya. Ayat ini menggesa kita untuk berhati-hati dalam pilihan pemakanan kita dan menghormati prinsip kesehatan serta kesucian yang Tuhan tetapkan. Sedang penonton, semua yang Tuhan berikan kepada kita, baik dari alam tumbuhan maupun dari hewan, datang dengan tanggung jawab yang besar. Ia memerlukan pengawasan bijak dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Inilah hikmah di sebalik Kejadian 9 ayat 3, bahwa setiap rezeki adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan dengan penuh rasa syukur dan kehormatan. Sedang penonton, terima kasih karena meluangkan masa untuk menonton dan merenungi firman Tuhan bersama kami. Kejadian 9 ayat 3 mengingatkan kita bahwa Tuhan sentiasa menyediakan apa yang kita perlukan. Namun kita juga dipanggil untuk menghormati peraturannya. Oleh itu jangan lupa untuk tekan like video ini serta share dengan rekan-rekan Anda dan subscribe pada channel ini untuk tidak terlepas menonton video kami yang akan datang yang lebih banyak maklumat untuk Anda. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup rohani kita semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda.